Kimia 2017. Kali ini kita belajar bareng KOF ya untuk UAS. Bentar. Oke. Untuk materinya, gue nggak dapet latihan soalnya atau kayak kemarin kan ini ada latihan soalnya, jadi lebih jelas ininya. Kan ada latihan soal pra UTS, tapi yang pra UAS nggak ada ternyata. Jadi ya udah mungkin untuk malam ini lebih ke arah lebih ke arah nge-review aja. Jadi reaksinya gue bagi tiga, gue bagi empat. Ada karbokation, karbanion, radikal, sama satu lagi perisiklik. Terus sambil jalan gue juga coba sambil nginget gitu, kalau tahun lalu gimana soalnya. Oke, salah dulu. Oke, jadi mungkin dari ini dulu ya, dari karbokation dulu. Jadi ini udah gue tandain. Karbokation ini dia kalau misalkan bereaksi ya, jadi misal kita ada suatu reagen itu bereaksi dengan intermediate karbokation. Nah, karbokation itu bisa menyebabkan terjadinya rearrangement, penataan ulang, entah itu hydrida shift atau alkyl shift atau pelebaran cincin. Kalau di soal tahun lalu yang muncul ini si pelebaran cincin ini, cuman sekalian gue review juga deh yang ada di latihan soal kayak gini. Ini kan karbokation. Oke, jadi di sini ada untuk yang sering membentuk karbokation itu antara alkena atau biasanya living group tertentu gitu. Contohnya alkohol. Jadi kita mulai dulu dari alkena ya. Alkena ini kalau misalkan kita adisi dengan halogen, itu nanti akan menghasilkannya antiadisi karena intermediate itu jembatan halonium. Nah, jembatan halonium ini akan jembatan halonium ini kan salah satu intermediate ya. Jadi si alkena nyerang halogen, nanti halogennya ini salah satunya akan nyerang balik gitu karena dia sifatnya ada cenderung nukleofil. Terus ada leaving group sehingga terbentuk jembatan halonium. Nah, jembatan halonium ini dia halidanya ini akan nyerang ke posisi yang lebih tersubstitusi di sini. Karena kalau misalkan jembatan kayak gini, itu posisi lebih tersubstitusi itu cenderung lebih stabil. Karena intermediate-nya nanti kan aslinya ada kayak gini ya. Kayak ada positif kayak gitu ya. Yang sini partial positif. Nah, partial positif itu bagusnya ditaruh di yang dekat yang substitusinya lebih banyak, itu yang lebih tersubstitusi. Jadi dia nggak kayak epoksida. Kalau epoksida kan diserang basa itu harus yang kurang sterik kan ya. Kalau ini cenderung yang lebih tersubstitusi gitu. Oke, nanti makanya anti adisi. Jadi ada yang atas, ada yang bawah. Nah, ini kayak analoginya nih antara halogen, ada namanya interhalogen. Interhalogen itu senyawa halogen yang terdiri dari dua jenis atom. Ya, contoh paling sering itu di lab ICl, iodium chloride. Jadi ada I, ada Cl, kayak gitu. Tapi bebas sih, bisa F sama Cl, F sama Br, Cl sama Br, dan lain sebagainya. Cuman biasanya I sama Cl yang paling sering digunain. Oke, nah kalau misalkan kita pakai ICl, dia intermediate itu akan sp2 gitu. Dia nggak ngebentuk jembatan halonium, tapi dia akan membentuk karbokation kayak gitu. Jadi selain interhalogen, ini analoginya juga asam halida, HCl, HF, HBr, HI, ini juga bisa ngelakuin mekanisme kayak gini. Jadi nanti alkenanya itu bakal nyerang salah satu halogen yang kurang elektronegatif ya. Misal kalau ICl, yang I-nya ini berarti I, Cl living group. Nah, karena ini dia sifatnya kurang elektronegatif, jadi dia nggak bisa nyerang balik kayak gini. Dia murni X bakal living group gitu, makanya dia nggak terbentuk jembatan halonium kayak gitu. Nah, ini si karbokation ini yang bakal menjadi pusat reaksinya nanti, entah dia diserang sama
halida, entah dia diserang sama air juga bisa. Kalau diserang sama air nanti jadi alkohol. Atau bisa diserang sama nukleofil lain gitu, sianida contoh, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di tahun gue sih yang paling sering itu karbokation itu dipakai untuk rearrangement. Nah, nanti mungkin kita lanjut di bawah lihat gimana. Oke, ini yang udah gue singgung tadi. Kalau misalkan ininya apa namanya, nukleofilnya kita ganti sama air, nanti yang terbentuk itu bakal suatu alkohol. Nah gitu. Tapi intinya sama aja sih. Oke, terus nah di sini gue ngebandingin beberapa cara untuk membentuk alkohol dari alkena. Jadi ada yang dari asam, ini acid catalyzed alcohol formation, ada oksimerkurasi demerkurasi, ada hidroborasi oksidasi. Nah, bedanya apa gitu kan ya? Di sini kan ujung-ujungnya alkohol semua nih. Oke, bedanya gue tandain di sini. Kalau pakai asam, dia kan membentuknya itu produk Markovnikov tapi terjadi rearrangement. Kalau oksimerkurasi demerkurasi, produknya itu Markovnikov tetapi tidak ada rearrangement. Kalau hidroborasi oksidasi dia tidak ada rearrangement juga tapi produknya itu bakal anti Markovnikov. Oke. Ini tadi mekanismenya udah gue jelasin, ada karbokation. Kalau di sini dia mirip nih sama jembatan halonium. Dia tuh bakal ngebentuk jembatannya jembatan merkuri. Soalnya reagennya itu merkuri asetat ya. Terus nanti diserang sama air, posisinya lebih tersubstitusi dan dia tidak ada karbokation. Jadi intermediate itu jembatan halonium. Ini nggak ada karbokation. Karena nggak ada karbokation, nggak ada rearrangement. Gitu. Terus lanjut reaksinya. Yang ini nggak terlalu nggak terlalu dibahas mekanismenya ya. Terutama di KOF juga emang secara umum nggak disuruh mekanisme sih. Ya beberapa mungkin soal ada mekanisme cuman jarang gitu, nggak kayak kimia organik 1 atau kimia organik 2, lebih ke arah cara nentuin sintesisnya aja, nggak dijelasin mekanismenya gitu. Oke, kalau hidroborasi oksidasi ya pakai boron trihydrate ya, sama tetrahidrofuran. Nanti bentuknya itu anti Markovnikov karena si kalau boron trihidrida ini dia hidrogen ini cenderung lebih negatif, makanya nanti kebalik, yang masuk ke lebih tersubstitusi itu sih hanya boronnya ini entah BH2 atau BR2 tuh masuknya yang kurang tersubstitusi. BR2 ini biasanya dipakai kalau misalkan reaksinya sama alkuna, ini kan sama alkena ya. Kalau sama alkuna biasanya BR2 atau nanti sih bentuknya kan ada hidrogen ya. Gini, ini BR2-nya boron di sikloheksanil hidrida. Oke, ini sama aja. Antara ini sama BH3 tuh sama aja. Dia cuman beda apa ya? Beda polaritas aja. Oke, ini reaksinya nanti OH-nya masuk ngegantiin BH2 sehingga terbentuk alkohol. Oke, ini karena gue tiga-tiganya pakai alkena yang simetris ya. Berapa 2 butena, dia tuh produknya sama aja gitu, sama-sama 2 butanol. Tapi kalau gue ganti gue ganti alkenanya, nah ini akan macam-macam ininya posisinya. Kalau acid catalyst kan dia ini ya bentuknya tadi gini. Kalau tambah H plus nanti ada karbokation kan. Karbokationnya itu posisinya di sekunder karena dia Markovnikov. Tapi karena ini posisi sekunder, ini posisi tersier, nanti dia ada H shift. Jadi gini, makanya nanti alkoholnya munculnya di sini, alkohol tersier. Nah, mungkin soalnya itu kayak bandingin kali ya. Misalkan seorang peneliti ingin mensintesis alkohol dalam bentuk bla 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 bla, tetapi tidak ditemukan alkohol tersebut di produknya. Kira-kira bagaimana mengatasinya gitu. Nah, ini salah satu cara mengatasi rearrangement. Kita ngeganti reagennya dari acid jadi oksimerkurasi demerkurasi. Gitu. Jadi karena dia nggak ada rearrangement nanti alkoholnya bakal masuk ke posisi yang sekunder gitu.
Terus kalau misalkan hidroborasi oksidasi ya dia anti Markovnikov, nanti masuknya di ujung sini di primer, gitu alkoholnya. Nah jadi dengan menggunakan reagen yang berbeda-beda kita bisa mendapat produknya berbeda-beda juga, padahal senyawa awalnya tuh sama gitu. Terus gue juga pengen nekenin yang tadi uh, yang di sini ya. Karbokation ini tuh dia bisa diintercept sama berbagai macam nukleofil gitu. Ya contohnya di sini gue ambil etanol. Ini mungkin mirip sama soal yang ini ya. Yang ini nih. Jadi uh, nggak pakai air tapi dia pakai pelarutnya itu etanol, dan etanol itu akan masuk untuk membentuk eter. Kira-kira kayak gitu. Cuman aslinya sih ini juga reaksinya reaksi kesetimbangan, karena ether itu kalau dengan keberadaan asam dia cenderung terhidrolisis lagi balik jadi alkohol kayak gitu. Cuman ya ini salah satu gambarannya aja lah. Bisa nukleofilnya macam-macam gitu buat masukin ke gugus karbokationnya. Oke, terus untuk lanjutannya nih gue masukin diena. Diena itu ya secara umum merupakan alkena yang ada dua gitu, jadi diena. Terus diena itu ada 3 macam ya. Ini ada, kalau ini namanya diena terkonjugasi, kan berarti udah kenal ya. Terkonjugasi berarti dia jeda satu, berarti dia bisa resonansi lah istilahnya. Terus ada lagi, nah ini diena terisolasi. Ini kalau misalkan dia apa namanya, posisi rangkapnya jeda lebih dari satu. Terakhir ada yang cenderung lebih reaktif itu, nah ini namanya alen. Alen itu alkena yang nggak ada jedanya, dia langsung nempel gitu. Ini biasanya lebih reaktif lagi nih. Soalnya C yang di sini nanti jauh lebih elektropositif ya, karena dia ketarik elektronnya ke arah sini. Kira-kira kayak gitu. Oke, oke, sama sekalian deh, biar nggak ketukar juga. Hmm, ini namanya vinyl atau alken terminal. Terus kalau yang gini baru namanya alil. Itu ya. Terus ada lagi ini namanya benzil. Terus turun lagi namanya vinyl gitu. Jadi biar jangan ketukar aja gitu. Oke. Terus untuk Diana ya, Diana ini bisa adisinya bisa 1,2 bisa 1,4. Kalau misalkan 1,2 berarti produknya kinetik. Reaksinya terjadi di suhu rendah. Jadi setelah protonasi nanti halidanya bakal langsung nyerang ke karbokationnya untuk membentuk produk kinetiknya. Kalau adisi 1,4 ini kita sebut produk termodinamik. Dia secara apa ya, secara termodinamik lebih stabil, karena nih kalau kita lihat di sini alkenanya disubstitusi ya. Kalau sini alkenanya monosubstitusi gitu. Jadi ini lebih stabil. Tetapi untuk mencapai kestabilan tersebut butuh energi. Jadi buat maksa alkena ini resonansi ya. Ini namanya karbokation alilik. Nah, yang harus dicermatin juga ini namanya bukan karbokation primer ya. Ini kan biarpun karbonnya karbon primer tapi dia sebelahnya itu ada alkena dan ini bisa resonansi gitu. Makanya ini kita sebut karbokationnya alilik gitu. Dan karbokation alilik lebih stabil daripada karbokation tersier lah. Oke, makanya nanti produknya adisi 1,4. Ngitungnya gini. Hidrogennya masuk karbon 1, halilinnya masuk karbon 2. Kalau ini berarti 1, 2, 3, 4. Atau kalau
kita buat lebih ekstrim ya. Misal gue punya kayak gini. Inilah ya, terus tambahin HX sama heat, panas. Berarti dia nanti produknya termodinamik. Nah ini berarti kan nanti hanya masuk di sini ya. Masuk sini, karbokation di sini. Terus pelan-pelan rearrangement semua sini, karbokation resonansi ke sana, ke sana, terus berarti ini nanti adisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,8 kayak gitu. Cuman ya intinya kita ngelihat posisi terkonjugasinya aja lah. Oke. Nah, terus di sini ada juga eliminasi alkohol. Ini yang salah satu contoh keluar di tahun lalu. Cuman gua nggak terlalu apal ya bentuk ininya, bentuk struktur aslinya. Cuman intinya di sini suatu alkohol pengen dieliminasi, tapi nanti produknya bakal beda-beda, bakal macam-macam gitu. Oke, di sini intinya alkohol kan dia protonasi ya. Kalau misalkan alkoholnya sekunder apa tersier, dia kemungkinan satu reaksinya kan, dia bakal membentuk karbokation. Nah, di sini maka karbokationnya, ini sorry gue hapus dulu. Karbokationnya contohnya di sini. Ini ada alkohol sekunder ya. Sebelahnya ini ada cincin 6, cincin 5, siklopentanil. Nah, ini pas dia diprotonasi terbentuk karbokation kan di sini ya. Karbokation ini nggak stabil. Dia cenderung hidrogen shift kan ya ke tersier, nanti baru dia dieliminasi sama basa konjugatnya membentuk alkena ini. Nah, terus tapi dia tuh juga bisa ring expansion gitu untuk membuka cincinnya sehingga lebih stabil. Ini cincin 6 tuh cenderung lebih stabil dibandingkan cincin 5, sehingga dia dapat produknya cincin 6. Kalau urutan kestabilan sih paling stabil emang dua ini sih, antara 5 atau 6, tapi 6 paling stabil karena karbonnya itu dia kalau misalkan cincin 6 dia sekitar 109,5 derajat, jadi pas sama tetrahedral karbon. Karbon kan kalau secara natural kan bentuknya ini ya, bentuknya tetrahedral gitu, dan setiap sudutnya itu 109,5 derajat. Nah, yang memberikan sudut sebesar itu tuh segi 6 yang paling pas untuk karbon ini ya, karbon apa namanya, karbon jenuh kalau misalnya. Jadi ya setiap setiap karbon ininya itu sudutnya 109,5 derajat gitu, jadi pas lah, makanya dia stabil, sehingga siklik berapa ya, biasanya siklik 3, siklik 4 itu bakal cenderung geser ke 5, 5 bakal geser ke 6. Begitupun juga halnya sama sikliknya terlalu besar, contoh 7, 8, 9 itu dia cenderung sterik gitu, dia nggak stabil, bakal mendorong balik ke 6 gitu. Jadi menurut gua yang kemungkinan keluar itu sih tentang ring expansion sama methyl shift, hydrogen shift kayak gitulah kalau karbokation. Oke. Kira-kira sampai sini ada yang ditanya nggak sebelum gue lanjut ke radikal? Oke, nggak ada ya. Oke, gue lanjut. Pak, saya mau nanya. Oh iya, kenapa? Oh ya, tadi kan kalau yang ring yang 4 atau 5 tuh bisa extension kan supaya lebih stabil ke 6. Yeah. Sedangkan yang 7, 8 dan seterusnya itu nggak stabil. Nah, apakah memungkinkan Kak yang nggak stabil itu cincin 7, 8 dan seterusnya itu dia pembentukan mengurangi jumlah cincinnya itu, maksudnya dia bisa jadi 6 gitu, atau Kakak pernah nemu kayak gitu? Kayak gitu aja. Oke. Kalau gue sih gue nggak terlalu inget juga ya. Kalau ini tuh dulu soalnya Pak Rizwi. Jadi Pak Rizwi ngebocorin soal tentang ring expansion. Jadi gue nggak tahu juga sih bakal keluar di tahun ini apa enggak. Cuman
salah satu ininya juga yang dibahas sama Pak Rifki itu dia produknya ada 3 macam, ada produk cincin 5, cincin 6 sama cincin 7. Tapi nanti yang paling stabil pasti cincin 6 ya, karena tadi udah gue jelasin karbonnya dia pas 109,5 derajat. Nah, oke, untuk cincin 7 turun ke cincin 6 berarti ya. Nah, mungkin kita coba gambar di tempat lain kali ya. Dan nih, terus taruhlah ini ya, di metil, terus sini ada alkohol misalnya. Ntar gue ganti dulu. Biar rapi. Ketika nanti protonasi kan. Terus hidroksida bakal protonasi jadi hidronium H2O+, H2O+-nya living group. Jadi karbokation. Karbokationnya di sini. Nah, ini biasanya yang bentuk karbokation gini yang bakal methyl shift ya, atau alkyl shift. Oke, ini gue juga agak apa ya, belum terlalu apal banget. Bentar, biar bisa jadi cincin 6. Oke, ini aslinya nggak kebentuk ya, maksudnya intermediate kayak gini nggak kebentuk, cuman gue gambar biar lebih gampang. Jadi yang di sini gue putus gitu, karena diputus nanti yang di sini bakal negatif, terus yang di ini yang ada di metil ini dia bakal positif. Nah, nanti yang negatif ini bakal gue pakai buat nyerang yang lama. Ini nih, nyerang ke situ. Berarti nanti cincinnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, cincin 6. Nah gitu. Tapi ya ini nggak kebentuk ya. Ini kayak cuman buat gambaran aja gitu, biar gampang. Soalnya kalau kita langsung gambar panah kayak gini agak bingung kan ya. Kayak ikatan ini pindah ke sini gitu. Agak susah bayanginnya kalau gua. Makanya biasanya gue putus ikatannya jadi negatif sama positif. Yang negatif ini bakal nyerang ke positif yang lama. Ini kan ada positif yang baru. Berarti nanti cincinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cincin 6. 6. Terus dia ada 1, 2, 3. Ada isopropilnya di sini. Terus di sini ada karbokation. Gitu. Nah, karena dia makanya H plusnya itu paling sering eliminasi itu kita pakai asam sulfat ya. Kalau misalkan pakai asam halida, HCl, HF, HI, HBr nanti masuk ke sini ke karbokationnya, makanya pakai asam sulfat. Karena ion sulfat itu dia sifatnya nggak nukleofil, dia sifatnya sebagai basa nanti. Berarti nanti beta elimination ya. Gitu sih. Ini kalau reaksi kayak gini sih seringnya itu terjadi di kalau teman-teman yang ngambil kimia bahan alam ya. Jadi biasanya senyawa-senyawa kayak gini gitu, cincin banyak di metabolisme itu akan nanti ada enzimnya gitu yang bakal memaksa perubahan dari siklik 7 ini jadi siklik 6 kayak gitu. Ya contohnya mungkin di terpenoid paling banyak gitu. Jadi ini salah satu contohnya dari cincin 7 ke cincin 6. Ini pasti lebih stabil daripada ini gitu. Soalnya ya ini kan bisa aja kita ya H2SO4 nanti harusnya kalau misalkan kita belajar di Kimor 1 kan gini ya, ininya bakal deprotonasi terus jadi gini gitu ya, rangkap kan. Kalau ke kanan ke kiri dia nggak bisa karena nggak ada hidrogennya, dia bakal ke kanan. Atau bisa juga gini, kan gini, terus ada karbokation kan ya di sini. Ini antara lain dia bisa juga gini. Jadi gini kan, terus di sini jadi karbokation. Terus dia reaksi lagi. Kayak gini. Ini juga lumayan stabil tapi ya cincin 7 rada apa ya rada kurang lah kalau cincin 7. Tapi alkenanya ini stabil banget. Alkena tetrasubstitusi. Sama halnya sama ini. Gitu. Kalau
Kalau tahun lalu gitu sih soalnya dia modelnya kayak gini, jadi ada apa ya, senyawa awal gitu, alkohol, dia dieliminasi secara asam, nanti produknya bakal banyak banget karena ada rearrangement, ada hydrida shift, ada ring expansion. Kalau ini gue lupa namanya, kalau ringnya nambah kecil. Uh, ya kira-kira kayak gitu. Oke, udah cukup jelas? Ya Kak, terima kasih Kak. Oke. Ya, makasih deh nanya. Oke, gue lanjut ya. Jadi kira-kira itu untuk karbokation. Gue coba tekenin di bagian yang rearrangement. Terus untuk radikal ini kira-kira mirip sama karbokation ya. Dia reaktivitasnya kan mirip ya. Kalau misalkan karbokation tersier stabil, radikal tersier juga stabil kayak gitu. Nah, mungkin beda paling mencolok dari radikal itu dibanding ionik. Kalau ionik itu dia harus lawannya. Positif ketemu negatif, negatif ketemu positif, nukleofil ketemu elektrofil, elektrofil ketemu nukleofil kayak gitu. Kalau radikal enggak, radikal itu dia muatannya netral, cenderung netral. Nah, tapi radikal itu bakal ketemu radikal untuk reaksi. Atau radikal ketemu senyawa biasa untuk membentuk radikal lagi. Itu namanya propagasi. Oke. Mungkin di sini gue coba masukin hidrogen alilik ya. Jadi kalau kita reaksikan dengan NBS, ini bakal masuknya ke posisi alilik. Kalau masukin HBr, nanti Br kan masuknya di sini ya. Jadi dua bromopropana. Tapi kalau misalnya kita pakai N-bromo suksinamida, dia bakal masuknya ke alilik. Terus jangan lupa nanti gambar panahnya itu halfuk ya, setengah ini, kayak panah setengah gitu. Nah, gitu kan ya, tajamnya cuma sebelah. Oke, ini cuma sepotong dari mekanismenya kan. Kalau mekanisme radikal ada inisiasi, propagasi, terminasi. Nanti kalau disuruh gambar mekanisme, gambarnya kayak gitu. Kalau ini gue cuman masukin terminasinya aja. Terus kayak ini juga, ini ada gue tambahin juga. Kalau di sini ada perbedaan antara BR2 ionik atau ini nama lainnya EAS ya. EAS, electrophilic aromatic substitution, sama radikal. Nanti kalau direaksin sama toluen, BR2HV ini bakal masuk ke benzil. Jadi karbon yang jeda satu terhadap benzena. Nanti BR masuk di situ. Ya ini lebih karena apa ya? Kayak alternatif aja gitu. Jadi kita mulai dari toluena, masukin BR bisa macam-macam gitu. Bisa di benzil atau bisa di karbon ininya, di karbon benzenanya gitu. Terus ini ada catatan juga. Kalau kalau radikal vinyl tuh dia posisinya pas di ini ya, pas di alkenanya gitu. Contoh apa ya? Ini PVC, polyvinyl chloride. Itu dia monomernya itu kira-kira gini lah. Sorry. PVC tuh yang pipa paralon itu monomernya kayak gini. Nah, si Cl ini yang bakal nanti terbentuk radikal di sini nih posisinya. Makanya disebut vinyl gitu. Radikalnya di pas di karbon alkenalnya. Kalau misalkan jeda satu di sini itu berarti namanya alilik. Kira-kira kayak gitu cara bedanya. Oke, ini ada mirip juga tadi benzilik sama fenolik atau alilik. Oke, radikal paling itu aja. Gue kalau tahun lalu nggak terlalu dibahas atau malah nggak keluar ujian. Cuman coba pelajarinnya ya reaksi-reaksi ini aja, radikal, inisiasi, propagasi, terminasi gitu. Intinya itu. Oke. Ya, yang mencolok dari radikal tuh dia biasanya ada inisiator radikalnya, antara lain peroksida. Nih contohnya hidrogen peroksida ya, atau panas sama ini foton, HV ini foton. Peroksidanya ya bisa macam-macam. Dia kalau yang sering di industri itu kayak gini. Ini benzoil peroksida. Ini juga banyak di sunscreen juga banyak. Terus ada juga
ini ters butil peroksida, atau mungkin salah satu ininya ya. Ini ini kayak asam sulfat tapi bentuk ininya, bentuk peroksidanya, jadi peroksisulfat gitu. Ini biasanya 3 ini sama peroksida itu kayak petunjuk umum kalau reaksinya itu berjalan secara radikal. Soalnya peroksida itu kan strukturnya gini ya, kayak tadi ada itunya lah. Nah ini tuh cenderung dia nggak ngebentuk HOO minus, tapi dia bakal ngebentuk OH radikal 2 gitu. Ada 2 OH radikal, nanti dia homolisis gini lah gitu kan. Itu aja untuk radikal kira-kira. Sekarang kalau karbonionnya ada cukup banyak ya. Dulu. Ini karbanion. Jadi karbanion ini reaksi didasari oleh pembentukan karbanion sebagai intermediate-nya. Karbon bermuatan negatif. Nah, yang jadi ciri khas untuk karbanion ini dia ngarahnya itu ke pembentukan ikatan C sama C gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen nyambung alkil sama alkil, biasanya itu reaksinya intermediate karbanion. Kalau karbokation kan dia cenderung buat rearrangement ya temanya. Kalau karbon itu temanya pembentukan ikatan C sama C. Ini yang udah kita pelajarin di Kimur 2 sama beberapa di Kimur 1 itu Grignard. Grignard ini dia membentuk intermediate-nya R negatif. Jadi ya terserah mau metil, etil, propil gitu. Dia intinya bakal masukin si gugus R ini. Ini kalau misalkan reaksi sama karbonil dia ngebentuk alkohol. Terus nanti di uh, di ini work up ya. Berarti kayak dihentiin reaksinya lah. Kan nanti O negatifnya bakal diprotonasi. Nah, yang harus diperhatiin gitu untuk Grignard, dia tuh sifatnya basa kuat. Jadi dapat bereaksi dengan gugus samping bersifat asam. Ini contohnya di mana nih? Yang ini nih. Tapi ini bukan Grignard sih. Intinya dia pakai NaNH2 ya, sodium amina. Dia tuh sifatnya basa kuat juga. Nanti alkohol ini dia cenderung asam kan ya. Nanti si basa kuat ini cenderung bereaksi sama asam. Dia nggak bereaksi sama nggak bereaksi sama H terminal di sini. H terminal kan dia sifatnya juga asam. Tapi ini lebih asam. Makanya nanti harus proteksi dulu dan lain sebagainya. Mungkin coba dibuka-buka lagi PPT keyword 2-nya. Oke, ini terus itu Grignard ya. Grignard bisa reaksinya macam-macam sama karbonil lain. Tapi ya tadi kalau bersifat asam dia nggak bisa bereaksi. Contohnya asam karboksilat gitu. Nanti reaksinya bakal asam basa, bukan reaksi kopling. Terus kalau kita reaksi sama asil klorida atau ester, jadi Z ini living group yang bagus ya. R-nya bisa masuk ke 2 kali gitu. 2 kali dia ngebentuknya alkohol tersier. Terus Grignard itu juga kita bisa pakai untuk ngebentuk satu karbon tambahan. Jadi ini kan alkil ya, alkil sini ada satu karbon. Nah kalau kita reaksiin sama karbon dioksida sama air, dia bakal ngebentuk satu karbon di sini lebih. Ya kan, nanti ya mungkin kita bisa reaksiin lebih lanjut karboksilat kita buat jadi ester. Esternya kita reduksi untuk membentuk alkoholnya dicabut jadi alkena direduksi jadi alkana gitu. Mungkin caranya cukup panjang tapi di situ salah satu guna Grignard gitu untuk nambah satu karbon gitu ya. Kan temanya ngebentuk ikatan CC ya. Nah ini ikatan CC-nya nih yang baru. Oke. Terus organolitium nih kira-kira sama lah sama Grignard ya. Dia cuma beda logamnya aja. Kalau ini kan
BRMG, kalau ini Li gitu. Jadi sama aja gitu reaksinya sama Grignard. Terus ada reagen CH atau Corey House, itu nama lainnya organokuprat. Organokuprat ini dia beda sama Li ya, ini LiCu. CU-nya kan CU2+, tapi nanti perbedaan apa namanya nih, elektronegativitas antara Cu sama alkilat itu nggak jauh beda. Nah, makanya dia reaksinya itu nggak sekeras Grignard lah. Ini kalau misalkan kita reaksiin sama ini kan ada sama ya, COZ ya, antara ester atau asil klorida, dia tuh reaksinya itu bakal satu doang gitu. Bentar. Oke. Ini tergantung ya, tergantung MR ya. Kalau misalkan MR-nya organokuprat, dia bakal ngebentuknya keton. Kalau misalkan Grignard, dia bakal ngebentuk alkohol tersier kayak gitu. Terus Corey House itu juga dia bisa bereaksi sama alkyl halida dengan membentuk, ya berarti R masuk ke sini ya, ntar X living group gitu. Dia untuk ngebentuk alkana baru. Jadi ini gue nggak terlalu paham ya kenapa Grignard nggak bisa dipakai, cuman ya mungkin tadi berhubungan sama perbedaan elektronegativitasnya. Kalau organokuprat tuh dia bisa bereaksi kayak gini, yieldnya besar. Kalau misalkan kita pakai Grignard, yieldnya bakal nggak terlalu besar kayak gitu. Terus juga analogi dari ini yang COZ, ini ada yang alfa beta karbonil tak jenuh. Jadi kalau misalkan kita reaksiin sama Grignard, nanti masuknya ke karbonil. Kalau kita reaksiin sama organokuprat, dia bakal masuk ke alkena gitu. Paling ini aja gitu yang buat apa sih namanya tadi, alternatif. Terus selain kita pakai organo metal ya, untuk membentuk karbon dioksida, kita juga bisa pakai sianida atau nitril. Jadi nanti ada alkyl halida, kita masukin sama sianida gitu untuk membentuk karboksilat. Ini berarti reaksinya sih yang lumayan sering ya. Berarti kita udah ada RX gitu. RX nanti antara kita masukin X-nya, kita ganti jadi sianida kayak gini, atau RX itu dibikin jadi Grignard. Berarti ditambah Mg ya, Mg sama diethyl itu. Nanti ininya bakal ngebentuk Grignard. Grignard baru direaksiin secara karboksilat gitu. Kira-kira kayak gitu untuk alternatifnya. Terus selain itu kita bisa ngebentuk dari garam sodium amida atau sodium amina ya. Ini hidrogen di sini tuh dia lebih asam sifatnya. Jadi bisa ditarik sama sodium amina nanti untuk membentuk intermediate gini. Itu negatif. Nah, negatif bereaksi sama alkyl halida untuk membentuk alkohol yang baru. Terus bisa juga pakai wetik. Wetik itu ngerubah keton menjadi alkena gitu. Terus di sini gue juga ngejelasin mekanismenya ya. Untuk wetik dia bagusnya itu pas ngebentuk alkena nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada penataan ulang, soalnya nggak ada karbokation. Dia kan dasarnya karbanion kayak gitu. Tapi kekurangannya R itu cenderung R yang primer gitu. Soalnya R ini kan datangnya dari alkyl halida, sedangkan reaksi di sini SN2. Jadi kalau misalkan dia sekunder atau tersiernya agak susah bikinnya kayak gitu. Jadi untuk masukin R yang R secara wetik itu bagusnya R yang primer. Oke, itu untuk yang pakai organologam. Sekarang ke yang kondensasi aldol. Aldol berarti aldehid alkohol ya kira-kira kan. Cuman dia bakal tautomerisasi dan sebagainya sehingga membentuk alkena alkena dengan karbonil. Oke.
Jadi reaksi umumnya itu merupakan intermediate enolat. Jadi enolat alkena sama alkohol ya, enol. Jadi dia bentuknya negatif, makanya imbuhannya at, dan ini bisa resonansi. Si C negatif ini resonansi ke sini, dia ngebentuk oksigen yang negatif gitu. Ini mekanismenya. Dan yang perlu diperhatiin juga dia reaksinya S1CB, eliminasi conjugate base. Jadi di sini juga ada negatif ya. Kalau apa namanya E2 kan berarti dia langsung ya. Di sini ada X, di sini ada H, sorry, ditambah sama basa gitu. Basanya kan bakal nyerang ke sini, terus ikatannya ke sini, ini keluar, hasilnya kan ini gitu. Terus kalau misalkan E1 berarti dia bakal ngebentuk karbokation dulu. Baru nanti diambil basa. Kayak gitu lah ya. Gue takut terlalu rame ininya. Ntar diambil bahasanya diambil, ini double bond ngebentuk alkena juga. Nah kalau S1 conjugate base ya ngebentuknya karbanion. Jadi suatu basa gitu dia ngambil hidrogen, hidrogennya bakal ngebentuk karbanion. Baru living groupnya itu OH. OH kan kalau di Kimor 1 tuh living group yang buruk ya. Tapi untuk reaksi yang sangat basa kayak gini ya, reaksi kondensasi aldol dia yang living groupnya itu justru OH gitu. Kira-kira mekanismenya kayak gitu. Oke. Ini mungkin nanti bisa pelajarin juga macam-macam kondensasi aldol. Kan ada yang mix condensation atau hybrid, ada yang diatur juga. Jadi contoh ini reagen lawannya itu dia nggak punya karbon alfa gitu. Jadi dia yang di sini tuh nggak bakal ngebentuk enolat. Nah jadi murni reaksinya bakal kayak gini, kayak gitu. Atau nanti bisa kita ada ini ya, bisa ada senyawa X lah. Senyawa X nanti direaksiin sama basa dulu, sehingga dia ngebentuk enolat. Nah baru enolat ini yang kita tambahkan sama senyawa C, dapat nanti produknya. Ini produk yang istilah diatur lah. Kalau misalkan kita langsung masukin B sama C ke beaker terus ditambahin basa, nanti produknya bakal campur-campur. Tapi kalau misalkan kita buat kayak gini, produknya itu bakal yieldnya lebih besar. Kira-kira kayak gitu. Terus untuk modifikasinya nih ada contoh reaksi Claisen, Claisen condensation. Ini jadi modifikasinya itu dia pakai living group. Living groupnya itu ester biasanya. Nanti yang masuk ya bentuknya nanti jadi beta ketoester. Mungkin gambar lebih bagusnya gini kali, yang lebih awam. Gitu, ya, sini R, sini R, ada R lagi, kayak gitu. Jadi ada ini kan karbon alfa, karbon beta, beta keto ester, namanya beta keto ester. Ini reaksinya. Terus ada reaksi Dieckmann. Reaksi Dieckmann itu sama reaksi Claisen juga, tapi dia bentuknya siklik nanti. Jadi ada kondensasi intramolekuler. Ini mungkin contohnya di ini ya. Ini kondensasi aldol biasa sih, tapi dia intramolekuler. Nanti berarti kan enolat itu bisa kebentuk di sini atau di sini kan ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, anulasi Robinson ini yang agak rumit ya. Biasanya dia ngebentuk nanti ada ini nih, yang jelas tuh ada tidak jenuhnya kayak gini dan dia pasti siklik. Nah, reaksinya itu antara suatu karbonil sama suatu alfa beta tak jenuh. Kayak gitu.
Nah ini reaksinya. Kira-kira kayak gitu untuk karbanion. Terakhir ini ada, kalau tadi di ENA kan ada termodinamik, ada kinetik. Nah kalau di enolat juga ada yang kayak gitu. Kalau misalkan termodinamik ini dia didasari oleh deprotonasi pada karbon yang lebih tersubstitusi menggunakan bahasa yang lebih nukleofil. Jadi yang di sini kan ada hidrogen ya, hidrogen gitu. Nah ini hidrogen ini yang bakal diambil sama NaOH. Kalau misalkan pakai bahasa yang sterik, contohnya LDA, lithium diisopropilamida, dia bakal ngebentuk enolatnya di sini, gitu. Jadi nanti ada hidrogen kan ya, hidrogen ini yang bakal diambil, kira-kira kayak gitu. Terus kalau misalkan ada, sorry, misal ada di keton kayak gini, nah yang bakal diambil pasti hidrogennya yang sini. Soalnya hidrogen ini sifatnya lebih asam lah ya. Ini kan dia negatifnya didorong ke sini sama ke sini. Jadi yang di sini lebih asam. Oke, kira-kira itu untuk karbanion. Ini agak terlalu luas juga sih ya. Gue nggak kebayang kalau nggak ada latihan soalnya. Jadi gue cuman coba nge-review aja apa yang di Kimur 2 gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum lanjut ke bab selanjutnya? Oke, nggak ada ya. Jadi gue lanjut. Untuk perisiklik, istilahnya kita ini ya, tentang semua tentang penataan ulang gitu reaksinya. Tapi nggak selalu sih, cuman intinya di situ penataan ulang siklik menjadi siklik, siklik menjadi nggak siklik menjadi siklik dan lain sebagainya. Nah, apalan yang waktu itu gue coba pelajarin ini yang paling jelas. Kalau reaksi elektrosiklisasi itu dia jumlah ikatan sigmanya bakal plus 1, jumlah ikatan pi-nya bakal berkurang 1. Tapi ini bisa bolak-balik. Jadi kalau ini kan dari non siklik menjadi siklik ya, berarti sigmanya plus 1. Kalau kebalikannya dari siklik menjadi non siklik, itu nanti dibalik aja ini tandanya. Jadi pi-nya plus 1, sigmanya min 1. Ini reaksi sikloadisi, ikatan sigma plus 2, ikatan pi min 2. Kalau sigma tropik ini nggak ada perubahan. Kayak gitu. Ini jadi cara paling gampang lah buat bedain jenis reaksinya. Soalnya gue juga suka kebalik-balik gitu antara elektrosiklisasi sama penataan ulang sigmatropik. Kadang suka nggak terlalu jelas perbedaannya. Jadi cara bedain paling gampangnya gini cara ngapalinnya. Kalau elektrosiklisasi sigma sama pi-nya plus minus 1. Kalau sikloadisi plus minus 2. Kalau sigmatropik plus minus 0. Gitu aja. Nilai positif negatifnya tuh nggak terlalu diperhatiin ya. Kalau misalkan dia kebalikannya ya tinggal dibalik aja nilainya. Sigmanya min 2, pi-nya plus 2 kayak gitu. Tapi ya gampangnya gitulah. Di sini ada gue pakai contoh soal yang di sini ya. Gue ambil beberapa. Kalau dia solder berarti dia sikloadisi 4 plus 2. Nah ini ya antara diena sama dienofil lah. Nanti ada mayor endosiklik, minor eksosiklik gitu. Jadi dia menjauhi gugus R ini, R dari dienofil itu bakal menjauhi jembatan dari bisiklonya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Terus ini ya. Terus reaktannya juga menentukan kalau reaktan cis menghasilkan produk cis, reaktan trans membentukkan produk trans, kayak gitu paling kalau di solder. Terus apalannya juga kalau kelipatan genap itu biasanya photochemical atau HV, kalau kelipatan ganjil itu thermal. Gue paling gampang ngapalinnya kayak gitu. Ini kan hasilnya 4N ya, 4N sama 4N plus 2 gitu. Cuman cara gampang ngapalinnya genap sama ganjil aja panahnya.
Kalau genap dia pasti 4N, kalau ganjil dia pasti 4N plus 2 kayak gitu. Jadi ini ada senyawanya, kita hitung panah yang dibutuhkan ada 4, berarti dia Hafi. Terus kita hitung juga ikatannya. Di sini ada ikatan sigma kan ya, ikatan sigmanya hilang. Sedangkan di sini ikatan rangkapnya nambah. Dari rangkap 3 jadi rangkap 4, berarti ikatan pi-nya nambah. Sigmanya min 1, pi-nya plus 1. Kayak gitu cara nentuinnya. Ini berarti elektrosiklisasi. Terus di sini ada panahnya ada 3, berarti heat. Terus ini nggak ada perubahan ya, rangkapnya tetap 4, ikatannya tetap jumlahnya 10 kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi kalau nggak ada perubahan itu sigmatropic rearrangement. Kalau ini ada 2 panahnya elektrosiklisasi, Hafi, terus ikatan sigmanya min 1, pi-nya plus 1, yang ini ya di sini rangkapnya jadi 2, sigmanya min 1, berarti elektrosiklisasi kayak gitu. Terus ini psikoadisi, ini Diels-Alder ya, 2 ditambah 4, sigmanya di sini nambah ya, 1, 2, rangkapnya berkurang dari 1, 2, 3 jadi 1 doang kayak gitu. Ini berarti psikoadisi. Kira-kira gitu sih cara ngapalinnya atau cara nanti nebaknya. Terus yang ini disuruh gambar mekanisme juga ya. Ini dikasih tahu di soal reaksi dekarboksilasi kan. Dekarboksilasi itu pelepasan karbon dioksida, berarti kita mencoba menghilangkan gugus ini. Makanya ini gue paksa ini jadi double bond kan ya. C double bond O jadi karbon dioksida. Terus sisanya tinggal resonansi bentuk ini. Terus yang ini gue gambar ulang biar kayak gini dulu, kan pengen ngebentuk produknya ini ya jadi cincin 3. Nah ini gue gambar ulang biar posisi rangkapnya itu mendekati ini. Nah ini baru sikloadisi, karena di sini rangkapnya ada 1, 2, 3, 4, 5, di sini rangkapnya 1, 2, 3, berarti rangkapnya kurang 2, sigmanya nambah 2 di sini, berarti dia sikloadisi kayak gitu. Karena panahnya ada 5 berarti heat. Kira-kira kayak gitu sih. Ini ada, kalau ini penataan ulang ya, soalnya nggak ada ikatan yang berubah jumlahnya. Terus ini ada gugus tadi yang gue gambarin, gugus Allen. Mungkin nanti kalau ketemu juga nih ada namanya bilang sih. Namanya ketena. Kalau keton kan double bond, kalau ini double bond terus double bond lagi namanya ketena. Oke. Ini penataan ulang karena nggak ada perubahan ini ya, nggak ada perubahan jumlah ikatan. Panahnya ada 2, berarti pakai cahaya. Gitu. Ini juga kalau ini Claisen rearrangement. Ntar kayak ini gue loncat nggak sih? Enggak ya? Oke, nggak ada yang keloncat. Mungkin nanti kalau dulu gue Pak Rizvi, tapi nggak ini juga ya, Pak Rizvi nggak ngajar KOF tahun ini ya. Kalau dulu gue Pak Rizvi itu suruh pelajarin contoh-contoh reaksi perisiklik juga. Jadi ini kan ada Claisen rearrangement. Ini di bedanya antara Claisen rearrangement sama Claisen condensation. Kalau condensation masuknya ke Aldol, kalau rearrangement masuknya ke apa namanya, ke perisiklik. Kalau Claisen rearrangement ini dia biasanya notasinya ini ya, seingat gua 3+3. Jadi nanti ada gugus dari yang apa istilahnya ya, elektronnya dibagi di antara 3 atom gitu. Jadi ini mana nih, 1, 2, 3 ya, apa di mana, bentar, gue agak lupa nih kalau yang rearrangement ini, tapi pakai Hafiz ya, pakai
cahaya, makanya dia panahnya 2 doang, jadi kayak gini. Cuman paling sering itu Claisen rearrangement dia mindahin dari ini ya. Jadi ada gugus gitu, gugus ether nempel ke siklik. Nanti dia dipindahin, gugusnya ini bakal dipindahin masuk ke dalam sikliknya, terus ngebentuk keton. Ketonnya bakal pindah lagi jadi ke apa namanya enolnya gitu. Yang dia nanya. Oke, ntar nih gue baca ini dulu ya. Hafi. Oke, ini tadi yang gue bilang ya. Hafi ini dia apa namanya ya? Salah satu indikator umum kalau reaksinya berjalan secara radikal. Nah, radikal itu kan sp2 ya. Kalau misalkan ya taruhlah gini lah ya. Tadi gue nggak terlalu apa. Cl gimana tadi? Oke. Ini ya. Terus tuh pakai di kanvas baru deh. Di mana? Masukin CL. Oke, sama HCL ya. Ini HCL HV. Pencetnya. Oke, ini tar, gini ya. Yang R ya kan, produk R nanti direaksin sama HCl bakal ngebentuk Cl di sini kan ya. Dan dia produknya bakal resmic. Nanti ada yang gini kan ya. Ini dong HCl. Terus ini kan 1:1 resmic antara R sama S. Nah ini kenapa dia bisa terjadi kayak gitu karena tadi gue bilang di sini tuh indikator utamanya dia reaksinya radikal. Kalau reaksi radikal berarti mekanismenya itu gini. Berarti HCl berarti nanti dia ada ngebentuk suatu radikal di sini kayak gini. Nah, radikal itu dia makanya tadi gue bilang juga sebelumnya radikal itu dia reaktivitasnya mirip sama karbokation karena dia sama-sama sp2 gitu. Jadi nanti si Cl-nya ya, ini kan Cl negatif. Cl negatif itu dia bisa nyerangnya dari atas atau dari bawah gitu. Ini reaksinya juga bukan SN. Kalau reaksi SN kan nanti dia SN2 terutama ya. Dia nyerang dari atas nanti bentuknya bakal inversi. Kalau ini dia bakal ngebentuk dua resmic gitu. Mungkin kalau kita lihat kelihatan nggak ya di sini kalau radikal. Di sini nggak terlalu kelihatan sih ya. Tapi yang karbon ini sih harusnya ini karbon sp2. Jadi nanti Cl itu bisa masuk dari sini, nyerang ke situ atau dari sini masuk ke dalam situ kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, kira-kira udah jelas ya. Ada siapa yang nanya? Hakiki ya. Oke, gue lanjut untuk
Ya, sama-sama. Gue lanjut untuk yang UAS-nya. Gue matiin dulu. Oke. Sekarang kita lihat contoh langsung aja ya. Soalnya gue nggak terlalu hafal. Jadi, ya ini sih intinya. Kita punya gugus siklik gitu ya. Siklik sama ada apa namanya, ada gugus vinilnya, bukan gugus vinil, apa, gugus alkena lah gitu nempel. Nah, alkena itu bakal dimasukin ke dalam benzennya gitu. Dia bakal pindah dari luar siklik ke dalam siklik. Terus nanti kan dia ada ngebentuk keton ya. Ketonnya ini nggak stabil, dia bakal tautomerisasi membentuk enol gitu. Kalau dia jadi enol kan ini bisa resonansi ya. Jadi dia lebih stabil dari bentuk ininya, bentuk enolnya. Kayak gitu kira-kira. Ini mungkin di Budia ada kali ya. Ini Claisen Cope. Cope itu ada dua, seingat gua ada oxycope, ada azacope. Kalau oxy berarti dia oksigen ikatannya. Kalau aza itu dia nempel sama nitrogen. Ya di sini mungkin coba baca-baca lagi ya. Ini kan Claisen nih. Terus ini ada beberapa analoginya nih, ada Ireland Claisen. Apa lagi nih? Azakop, aza tuh biasanya sama nitrogen ya. Kalau oksi itu sama oksigen. Ini oksi. Ya gitulah kira-kira ya. Oke, gua lanjut lagi. Ini reaksinya cukup panjang sih. Ini sih ini mungkin jawaban dari sorry. Jawaban dari soal yang ini. Soal yang ini ya. Oke. Paling itu untuk perisiklik ya. Cara gampang ngapalinnya itu yang ini tadi. Kalau kelipatan genap dia photochemical, rangkapnya atau panahnya ikatan genap itu photochemical. Kalau dia thermal itu dia kelipatan ganjil panahnya. Oke gitu. Oke, terus uh, ya paling itu aja. Sama ini ngapalin cara bedain antara elektrosiklisasi, sikloadisi, sama penataan ulang sigmatropik. Oh iya, tadi kan ada beberapa ini ya, beberapa apa sih namanya, modifikasinya lah dari sikloadisi. Kalau ini kan dia kesannya sikloadisi 3+3 ya. Ini bukan sikloadisi, ini rearrangement. Mana ya? Dia kan 4+2. Ini 4 ini ya, 4 elektron di sini, 1 2 3 4 ditambah 2. Jadi nanti notasinya gini. Kurung siku 4 tambah 2 tambah 2 sikloadisi. Cycloaddition. Kalau dulu tuh ada macam-macam juga, apa sih namanya, macam sikloadisi. Ada 3+2 tuh yang sering juga, ada 4+3 dan lain sebagainya. Mungkin yang gue kasih contoh yang 3+2 ya. Bentar. Gak lupa satu kayaknya. Di sini nih. Jadi ini kan ada 3 ya. Intinya apa sih namanya? Kayak posisi elektron pi-nya itu kan ada dari sini sama dari sini. Jadi dia berkonjugasi di 3 atom. Kalau di sini dia berkonjugasi di 2 atom gitu. Jadi nanti namanya sikloadisi 3+2 kebentuk ini kayak gitu. Terus contoh lain mungkin kan deh.
Ini juga 3 tambah 2 nih. Ini agak kecil ya. Nah, di sini. Ini alkenanya 2, osmiumnya 3. Jadi 3 ditambah 2. Kayak gitu. Dan macam-macam sih. Ada juga 2 tambah 2. 2 tambah 2 berarti alkena tambah alkena. Ya kira-kira kayak gitu mungkin. Banyak analoginya kalau sempat dipelajarin. Oke, terakhir kalau gue sih pengalaman sama Budia tuh seringnya dia contoh apa soalnya itu ada kayak aplikasi gitu nggak sih? Gue agak lupa kalau F yang UTS gimana kemarin. Tapi kalau biasanya ya itu ada kayak aplikasi di bahan-bahan alam tertentu. Ya contoh kalau dua kan kemarin ada obat ya. Obatnya harus diesterifikasi gitu atau harus diapain sehingga kita perlu menggunakan reaksi yang ada di kimia organik kimia organik 2 untuk ya memodifikasi dari senyawanya gitu. Nah, ini gue pilih 4 senyawa ini, senyawa bahan alam yang di dalam reaksi pembentukannya itu menjalani reaksi perisiklik gitu. Jadi kita sama-sama coba ngelis gitu, langkahnya apa sih. Ini ada 4 ya, ada periplanon B. Periplanon B ini feromon dari kecoa betina kalau nggak salah. Dia diekstrak dari kecoa betina. Ada vitamin D3, ini yang buat pertumbuhan tulang ya. Terus quercetin yang termetilasi. Ini mungkin teman-teman yang belajar kimia bahan alam cukup mengenal ini. Ini salah satu contoh dari flavonoid sama negatif PF 1018. Ini senyawa yang diekstrak dari jamur, dia sifatnya sebagai pestisida. Itu, pestisida alami. Nah, dari empat senyawa ini bisa direaksikan menggunakan reaksi perisiklik untuk membentuk senyawanya gitu. Soalnya senyawa-senyawa ini kalau kita lihat bentuknya itu kompleks banget ya, rumit. Kalau pakai reaksi SN1, SN2, eliminasi itu susah banget, nggak bisa nyampe bentuknya kayak gini gitu, hampir nggak mungkin, apalagi kayak gini nih. Sorry. Ini ada jembatan siklo, di sininya siklik 6, di sini ada siklik 8. Itu kayak nggak mungkin bikin pakai reaksi kimur 1 atau kimur 2. Jadi reaksinya itu pakai perisiklik. Oke, pertama pakai periplanon B dulu. Periplanon B di sini ini ada senyawa intermediate ya. Kita pengen ngereaksikan ngebentuk ini. Jadi ini kita lihat perubahan cincinnya tuh dari nggak ada cincin jadi ada cincin kan ya. Terus ikatannya di sini sigmanya pindah, rangkapnya nggak berubah ya. Oke. Tunggu. Berarti rearrangement kan ya? Rearrangement, dan karena dia panahnya ada 3, thermal. Atau biasa istilahnya heat. Gitu. Tuh, gue masih kurang yakin. Mirip kayak elektrosiklisasi ya. Kalau elektrosiklisasi berapa tadi? Gue agak lupa. Sigma plus 1, P min 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ini berarti rearrangement sih ya. Terus nanti senyawa ini bakal dioksidasi berbagai macam langkah gitu. Nanti ya alkenanya ngebentuk alkoholnya jadi keton. Ini EEO itu dia gugus proteksi ya. Ini aslinya alkohol, cuman dia diproteksi ethyl ether seingat gua. Sehingga dia ngebentuk alkena, dan ini dioksidasi lagi sehingga ngebentuk si periplanon B. Kayak gitu. Ini dilakuinnya sama Steel Group 1979. Terus kita lihat lagi nih dari dehidrokolesterol, kita lihat ngebentuk ini. Ini berarti P-nya ngurang 1 ya. P-nya nambah 1, sigmanya ngurang 1. Yang ini putus nih. Kebuka, rangkapnya jadi 3. Ini berarti elektrosiklisasi. Dan rangkapnya panahnya ada 3, berarti dia thermal heat. Yang gitu.
Terus dari dehidrokolesterol dia jadi provitamin D3 dengan bantuan enzim. Provitamin D3 kita lihat rangkapnya 3 ya. Di sini 3 juga. Terus berarti ini nggak ada yang berubah ya rearrangement. Sininya ada 4 nih. 4 berarti HV. Oke, cahaya. Nah, ini ya ini makanya kenapa kita perlu sinar matahari gitu. Kan kalau dulu di SMP belajarnya vitamin D itu untuk tulang gitu ya. Terus katanya terus di SMA dipelajarin ternyata tubuh kita tuh memproduksi provitamin, butuh bantuan cahaya untuk membentuk vitamin D gitu ya. Nah, hasilnya bukan cahayanya yang buat jadi vitaminnya, tapi cahayanya itu membantu vitaminnya berubah dari provitamin D3 menjadi vitamin D3 kayak gitu. Jadi dari rearrangement ini berarti berapa nih reaksinya? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berarti nama lainnya 1,7 shift, hydrogen shift. Oke, terus di sini ada ininya ya, turunannya apa nih, chalkon ya, keton sama kena. Di sini ada fenolnya 2. Nah, ini dia bakal uh, direaksikan sama metanol sama methylene blue. Nah, ini juga ini sih. Ini salah satu indikator umumnya. Methylene blue itu kalau di kimia analisis kan dia sebagai pH indikator ya. Tapi ya mencolok di organik itu methylene blue ada warnanya, warna biru gitu. Dan warna tersebut itu dia tandanya menyerap cahaya. Nah, kalau udah bahas-bahas cahaya berarti ini pasti reaksinya itu photochemical gitu. Dan di sini ikatan rangkapnya berkurang ya. Berarti ini elektrosiklisasi. Kalau gue ngapalinnya gitu, soalnya agak susah bedain antara elektrosiklisasi sama rearrangement. Gitu, hidrogennya pindah ke sini, membentuk siklik kayak gitu, dan kebentuk dari quercetinnya. Terakhir ini yang lumayan rumit, PF 1018. Oke, di sini kita pengen ngebentuk siklik ininya ya. Berarti ini ada 4 panah ya, berarti ini photochemical AFI. Terus dia rangkapnya kurang 1 ya, rangkapnya kurang 1, sigmanya nambah 1, berarti elektrosiklisasi. Terus ini gue gambar ulang jadi kayak gini. Nah, ini kira-kira gimana ngebentuk dari gini yang cincin 8 jadi bisiklo kayak gini. Ini mah trisiklo, sikliknya ada 3. Nah, ini kalau kita cermatin di sini pas digambar ulang nih ada 2 ya, ada 2 alkena sama 1 alkena di sini. Nah, yang punya ciri khas kayak gitu adalah Diels-Alder. Jadi untuk ngebentuk bisiklo ini dilakukan reaksi Diels-Alder gitu. Jadi ini nyerang ke sini, yang ini agak rame gambarnya. Pakai panah yang ini deh. Ini ke sini kurang melengkung. Ini ke sini, terus yang dari atas ini dia bakal masuk ke sini. Oke, ini deh. Kalau ke sini gitu. Ini berarti 2 tambah 4 ya. Diels-Alder intramolekuler. Nah, ini 3 bentuk ini. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini apa ya? Tadi ini kayak skripsi temen gua. Gak usah deh. Oke, itu paling yang bisa gue jelasin untuk perisiklik. Mungkin gue pengen ngejelasin yang bagian ini. Ini kan ada
dari metil sp2 jadi sp3. Ini aslinya ada aturannya, cuman gue nggak terlalu apa ya, nggak terlalu coba nekenin, ini susah banget gitu. Mungkin nggak keluar di ujian juga, soalnya kan kalau kita lihat di latihan soalnya kan nggak ada yang nentuin tebel tipisnya lah istilahnya. Mungkin ini sih, ini kan cis sama trans. Cis sama trans dia ketahuan, kalau cis nanti dia sama-sama tebel, kalau trans itu bakal tebel tipis. Cuman aslinya ada aturannya, aturan yang kalau siklisasi ini dia ada aturan tebel tipisnya nih, masuknya di sini. Ini rumit banget ya, kuantum gitu. Jadi ada orbital HOMO, highest occupied molecular orbital, ada orbital LUMO. Kalau ini untuk yang alkena ya, dia kan ada ikatan rangkapnya ya. Satu ikatan rangkap itu berisi 2 elektron gitu. Nah, dia bakal ngisi ke HOMO gitu. Nanti ada yang kosongnya itu kita sebut LUMO. Nah, kalau misalkan butadiena, dia diena berarti rangkapnya ada 2, elektronnya ada 4. Makanya nanti ininya bakal 4 gini. Kupingnya lah istilahnya. Ini istilahnya apa sih? Orbitalnya ada 4 gitu. Warna biru merah itu buat nentuin fasanya ya, kan ada, kalau gelombang itu ada fasanya. Kalau misalkan fasanya konstruktif dia warnanya sama, biru ketemu biru gitu. Kalau fasanya destruktif dia berlawanan, biru sama merah. Dan apa namanya, untuk ngerubah fasanya itu kita butuh energi. Energinya itu datangnya dari cahaya gitu. Jadi misalkan ini kan uh, merah sama biru ini, kalau kita pengen rubah jadi biru merah biru itu harus dipakein cahaya gitu. Nanti elektronnya naik, pindah satu, terus orbitalnya bakal kayak gini gitu. Ya ini contohnya tadi 1,3 butadiena, ini 135 heksatriena, berarti rangkapnya ada 3 dikali 2 dan 6 elektron gitu. Ini homonya, ini lumonya. Terus ini juga agak rumit ya. Jadi kita cara nentuin warna ininya ya, warna merah biru kayak gitu, itu dari jumlah node-nya. Nodus itu kayak apa ya? Kayak pas dia berubah lah istilahnya. Ini kan sejajar semua nih. Ini berarti dia dalam bentuk paling stabil. Ini kita sebut node-nya 0. Terus di sini dia berubah, biru berubah, merah. Ini berarti node-nya 1. Kalau ini merah berubah, gue pakai warna apa ya? Warna merah aja deh, berubah. Merah berubah, biru berubah, merah. Ini node-nya 2. Gitu. Kalau ini biru node, merah, node lagi biru, node lagi merah, ini 3. Berarti garisnya ada 3 gitu. Ini ada 4, ini ada 5. Jadi cara nentuinnya itu biasanya, misal kita ada punya rangkap 3 gitu. Berarti nanti pi elektronnya itu kan ada 6. Berarti nanti jumlah node-nya itu, node itu bakal 0 sampai ke 6 kurang 1. Berarti 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau tadi yang ini nih, ini berarti berapa nih? Elektronnya ada 2 ya. 2 dikurang 1 berarti 1, 0 sama 1 gitu. Jadi kalau misalkan kita ada 1,3,5,7 okta tetraen, itu nanti molekular orbitalnya dari 0 sampai 7 gitu. Itu nanti mungkin ada benzen juga nih contohnya. Kalau dia siklik nanti bentuknya itu bakal ngikutin sikliknya. Ini kan bensin bentuknya segi 6 ya. Nanti dia bentuk orbitalnya itu juga segi 6 gitu. Bentuknya segi 6. Kalau ini gue ganti pentadiene KTM. Ini kan segi 5. Nah, jangan ini. Siklo. Nih, dia bakal ngikutin bentuknya. Kalau segi 5 dia ini segi 5 juga bentuknya. Segi 4 dia bakal segi 4, segi 3 dia bakal segi 3, segi 7 dia bakal segi 7. Kayak gitu. Itu secara gampangnya.
Biarpun ya gue nggak terlalu yakin nih bakal keluar nih, susah banget itu. Ini ada kalau misalkan dia bentuknya kation. Kalau kation nanti ininya 3 kan ya. Ini kalau alil dia 3 juga. Kira-kira kayak gitu. Nah ini sikloadisi 4+2 berarti dia salder. Nanti cara pembentukan ikatan itu dia warna orbitalnya tuh harus sama. Jadi bentar nih, ini agak susah ilustrasinya. Jadi ini kan nanti ada orbitalnya gitu ya. Nah, ini gua gambar merah deh. Ini orbitalnya juga gini lah, misalkan merah. Ini ada orbital juga. Gitu. Jadi dia untuk membentuk ikatan merah ketemu merah, merah ketemu merah, putih ketemu putih, putih ketemu putih. Kayak gitu. Tapi untuk mencapai hal tersebut dia pasti ada yang harus berubah. Jadi ini kan homo ya, homo paling stabil. Homo sama homo. Tapi kalau kita lihat di sini merah sama merah, di sini merah sama biru. Gitu. Nah, berarti mau nggak mau antara si DNA-nya itu naik ke LUMO, jadi merah ketemu merah, ini kan berarti merah sama merah bisa bereaksi sama merah sama merah. Atau si etilennya naik ke LUMO, berarti biru sama merah ketemu sama biru sama merah, kayak gitu. Ya, ini ada contohnya kalau pakai EWG, dia nurunin energi ininya, pemisahan energinya. Ini 4+2. Nah ini yang maksud gue orbitalnya. Jadi mau nggak mau tuh harus ada yang naik gitu. Kalau ini kan berarti merah putih. Ini yang homonya, ini yang lumonya. Berarti si etilennya ini dipaksa naik ke lumo. Oke. Nah terus untuk psikoadisi, nah ini dia baru harus pakai cahaya kan ya. Dia genap lah istilahnya. Nah nanti salah satu ininya bakal dinaikin elektronnya menggunakan cahaya. Nah ketika elektronnya dinaikin, dia posisinya juga bakal berubah. Gitu. Mana contohnya ya? Ya ini ada jenis-jenisnya nih. Kalau gampangnya, kalau ganjil dia bakal photochemical, kalau dia kebalik, maaf. Kalau ganjil dia bakal thermal, kalau genap dia bakal photochemical. Terus ini elektrosiklisasi. Nah ini juga rumit nih. Kon itu artinya kontrotari, di situ disrotari gitu. Kalau untuk elektrosiklisasi ini dia bisa dua-duanya ya. Ini yang mungkin agak agak pengecualian. Kayak di sini bawahnya pengecualiannya nggak ada gitu. Jadi kalau elektrosiklisasi itu aslinya dia bisa bisa ganjil bisa genap terserah. Kalau yang thermal dia bisa 4N, thermal dia bisa 4N+2, photochemical bisa 4N, photochemical bisa 4N+2 kayak gitu. Jadi elektrosiklisasi ini aslinya bisa ganjil bisa genap gitu istilahnya. Nah, perubahan atau perbedaan antara ganjil sama genap tadi, ini contohnya di ini ya, 1,3 butadiena siklobutena. Nah, ini tuh dia kalau misalkan photochemical, dia pengen ngebuat intinya biar sama lah ya ininya. Warna orbital itu harus sama, berarti ini harus diputar. Yang biru diputar berlawanan arah jarum jam, yang merah ini diputar searah jarum jam, sehingga biru ketemu biru bakal menghasilkan disrotatory gitu. Terus kalau di sini ini konrotatori, berarti dia dua-duanya searah jarum jam. Yang birunya ke tengah, yang ini birunya juga ke tengah kayak gitu. Ini kalau misalkan photochemical ya. Photochemical kita lihat excited state-nya yang ini. Berarti yang ini ya, merah sama merah gitu. Atau biru sama biru. Kalau thermal berarti dia belang, biru sama merah. Terus ini disrotatory sama konrotatory. Intinya sama sih, kita ngelihat putarannya aja. Itu untuk yang rangkapnya 2. Kalau rangkapnya 3 nanti dia bentuknya beda juga. Soalnya orbitalnya beda. Apalannya di sini mungkin.
Nah, ini aplikasinya tadi. Ini kita lihat lagi. Ini kan 4 ya. Rangkapnya 4 berarti 4N. Terus dia pakai cahaya HV. Berarti kita lihat di sini, sorry, 4N. Terus pakai cahaya photochemical. Berarti this rotatory. Nah, ini coba kita ilustrasiin. Berarti nanti ada kan alkena gini ya, alkena gitu, terus ini ada alkena juga. Ini ya si cincinnya ya. Nah, ini bakal tulisannya apa tadi? Dis rotatory, berarti dia bakal yang satu muter ke sini, yang satu muter ke situ, atau sebaliknya, yang satu muter ke sini, yang satu muter ke situ gitu. Jadi berlawanan. Makanya nanti produknya yang metil nih bakal dipaksa ke bawah ya. Dia diputar searah jarum jam bakal ke bawah. Yang metil ini diputar ke atas, makanya dia tebel kayak gitu. Ini mungkin rumit banget ya. Gue juga nggak apa sama sekali ini. Mesti lihat ini. Cuman cara aplikasinya gitu. Kita tentuin jumlah rangkapnya. Terus kita tentuin juga dia reaksinya apa. Reaksi fotochemical atau reaksi thermal. Nah, kalau misalkan udah dapet, tinggal dilihat aja di sini konrotatori apa disrotatori. Kalau konrotatori dia barengan muternya. Kalau yang sebelah muter searah jarum jam, yang sebelahnya bakal muter searah jarum jam juga. Kalau konrotatori dia puternya berlawanan. Oke, kira-kira kayak gitu. Mungkin ya doa nggak keluar lah, itu susah banget. Gue kalau misalkan itu keluar juga belum tentu bisa ngerjain. Oke. Paling itu aja yang bisa gue jelasin malam ini. Sebelum gue tutup, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kak Raffi mau nanya. Ya, kenapa? Mantul. Ya, gue matiin dulu ya. Nah, kan tadi yang pas bagian sikloadisi itu sempat kayak disebut sikloadisi 3+2 ya. Nah, itu emang bisa ya kalau misalkan jumlah elektronnya ganjil bukannya? Atau sih waktu terakhir gue nangkap dari Budiah ngejelasin tuh, sikloadisi itu kan dihitung dari panahnya. Which is satu panah itu ngebawa 2 elektron. Berarti kayak pasti genap tambah genap gitu. Oke, ya. Makasih Kak Rima atas pertanyaannya. Jadi notasi ini juga notasinya cukup ini ya. Dia ada 2 macam notasi. Ada notasi X tambah, ini agak annoying ya. X tambah Y, ada notasi juga kayak gini. X tambah Y. X tambah Y gini. Nah, 2 notasi ini beda gimana? Kalau misalkan gua nulis yang pakai kurung siku, kayak tadi 4 tambah 2, 3 tambah 2, itu artinya kita ngitung atomnya, bukan ngitung bukan ngitung elektron pi-nya. Kayak gitu. Kalau kurung baru elektron pi. Berarti hasilnya sih mirip-mirip lah ya. Nah, namanya atom tuh maksudnya atom yang terlibat di konjugasinya. Jadi kalau misalkan ini nih, desalder gitu. Ini 4 itu 1, 2, 3, 4 gitu. Itu kalau pakai kurung siku ya. Terus di sini 1 tambah 2. Berarti 4 tambah 2 gitu. Kalau 3 tambah 2 berarti tadi contohnya. Gua agak lupa. Namanya reaksi klik. Reaksi klik itu antara azida ini sih negatif sama R lah ya, taruh R. Positifnya azida namanya. Azida itu N3 terus ditambah sama alkuna. Nah, maksudnya 3 tambah 2 itu ininya atom yang apa sih namanya, atom di dalam sistemnya 1, 2, 3. Kalau ini 2 atomnya, berarti 3 tambah 2. Tapi ini gue juga agak lupa panahnya gimana, bentar.
Buka lagi ya tadi. Contohnya nih, panahnya tetap 2 gitu. Jadi apa ya? Dia nggak bilang panahnya ada 3 gitu, tapi atomnya yang ada 3 kayak gitu. Kalau baru nanti kalau misalkan pakai notasi yang ini, notasi yang kurung biasa, itu baru dia ngitung jumlah panahnya gitu atau jumlah elektronnya. Tapi kalau kurung siku itu jumlah atomnya sih, bukan itunya. Untuk kita cari juga deh contoh-contohnya ini lebih konkret. Iya. Ini tadi reaksi klik nih. Ini panahnya 2 sih. Oke, kalau 3+2 tuh cenderung 2 panahnya. Ini ada nih contohnya. Ini panahnya 3. Berarti ya kira-kira kayak gitu sih, Kar. Si notasinya itu harus diperhatiin gitu. Notasinya notasi kurung siku apa kurung lengkung. Kalau kurung lengkung itu dia ngitung elektron pi-nya, kalau misalnya kurung siku itu ngitung atomnya gitu. Jadi kalau gua ngomong 3 tambah 2 itu hasilnya 3 atom tambah 2 atom, bukan 3 panah tambah 2 panah gitu. Jadi ya yang dibilang Budia benar juga, cuman apa ya, yang gua maksudin beda gitu. Nangkep nggak kan? Oke, nangkep. Berarti kalau misalkan yang tadi 3 tambah 2, kalau misalkan gue nulisnya kurung yang lengkung 2 tambah 2 gitu. Boleh gak? Iya, kayak itu tetap 4+2. Kak Raffi masih di mute. Sorry, mati ininya tadi. Ya, sorry, gue baru nyadar. Kalau misalkan tadi kalau misalkan dia salder, dia kalau pakai notasi ini ya, notasi ini. Kalau pakai notasi kurung lengkung, dia tuh cenderung sama. Ini 2 elektron dari alkena, 2 elektron dari alkena, 4 ya. 4 ditambah 2, 4+2. Jadi sama-sama kurung siku sama kurung apa namanya? Kurung lengkungnya sama notasinya gitu. Yang beda mungkin ini. Ini sama-sama ya. Ini panahnya 3 juga. Yang tadi, yang ini nih. Ini kalau misalkan gua pakai notasi kurung siku, dia 3 tambah 2. Tapi kalau misalkan pakai notasi kurung lengkung, dia 2 tambah 2. Kayak gitu. Oke. Gitu kan. Oke, terima kasih Kak Raffi. Ya. Ada nggak ya di singkat gue di Wikipedia ada notasinya. Nih. Apa gue kebalik ya? Nggak, sorry gue kebalik. Kalau misalkan IUPAC dia kurung siku itu elektron, ya kan? Kalau misalkan kurung lengkung itu jumlah atom. Oke, sorry gue kebalik. Ya untung Karima nanya tadi. Ya ini yang lebih jelasnya. Kalau misalkan dia kurung lengkung dia jumlah atom, kalau misalkan kurung siku jumlah elektron. Gitu. Oke. Ini ada juga yang nambahnya ada 3 nih. Itu ya Norbonen ya. Norbonadien sama Alkena. Oke. Kira-kira itu. Ada yang pengen ditanyain lagi? Gue nulisnya di mana ya?
Gua hapus kali ya. Udah, gua save dulu. Oke. Ya, paling kira-kira itu aja yang bisa gue jelasin. Kalau bisa gue rangkum sih, karbokation itu nanti mainnya itu untuk hidrogen shift, alkyl shift, pelebaran cincin gitu, rearrangement macam-macam. Kalau karbanion itu fokusnya ke pembentukan ikatan. Jadi ngebentuk ikatan C sama C, ngebentuk ikatan C dengan suatu elektrofil gitu. Terus kalau misalkan radikal tadi radikal gua agak susah ya ngerangkumnya. Intinya sih radikal dia reaksinya itu inisiasi, propagasi, terminasi. Nah, yang bisa kita coba bisa kita coba ramal itu dari inisiasinya. Inisiasinya itu antara make HV, make cahaya atau make suatu reagen inisiator. Reagen inisiator itu peroksida, terus ada DET juga. DET itu dietil azadikarboksilat atau benzoil peroksida, tersbutil peroksida dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu untuk radikal. Jadi kita coba lihat inisiatornya. Kalau karbanion tadi udah gue jelasin ikatan kopling ya. Sama ini sih aldol yang banyak. Kalau perisiklik mungkin apalannya ini reaksi ini ngitung jumlah ikatan, nentuin dia fotochemical atau thermal, sama mungkin ya gue nggak tahu bakal keluar apa enggak yang ini elektrosiklisasi. Ini yang paling rumit soalnya dia ada sebutan violationnya there are none. Berarti ini nggak ada pengecualian sama sekali gitu. Oke. Kira itu aja. Makasih teman-teman udah datang di Bakernya. Semoga bermanfaat. Semangat ujiannya ya buat itu. Hindarin banget nyontek soalnya bahaya itu bisa beneran gak lulus. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.